Halo guys, welcome. Selamat siang dan selamat datang di Liong Crypto teman-teman. Dan hari ini gue bakal membawakan beberapa berita kripto guys ya. Dan hari ini juga sesuai yang saya janjikan kemarin, saya bakalan mulai averaging teman-teman ya, atau DCA ya. Ini adalah teknik yang menurut gue cukup baik ya. Beberapa tahun gue melakukan transaksi kripto trading ya. Ini kayaknya teknik terbaik yang ada di luar. Dan gue bakal melakukan ini di toko kripto dengan modal sebesar 3 juta rupiah duit real. Oke teman-teman ya. Dan ya, kita lihat ntar kira-kira topiknya gue apa. Mungkin teman-teman juga udah lihat di thumbnail ya, gue bakal beli beberapa koin ya kan. Dan udah gitu gue juga menyertakan kenapa gue membeli koin guys ya. Jadi jangan, bukan cuma asal pom-pom, tapi kenapa gue beli koin tersebut. Oke. Dan by the way, sebelum gue mulai, teman-teman boleh langsung di like dulu aja videonya. Udah gitu di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi bagi yang belum subscribe. Alright. Dan kita langsung aja teman-teman ya. Nah, pertama kali gue bakalan mulai dari setor dulu teman-teman ya, menyetor GoPay. Dan di sini gue bakal menyetor 3 juta rupiah ya. 3000000. Oke, 3 juta rupiah teman-teman. Gue bakal nyetor langsung ya guys ya. Gue bakalan buka GoPay gue dulu sebentar teman-teman. Ini kenapa gue langsung setoran teman-teman, karena kita abis setor, kita kan gue nggak tahu nih berapa lama masuknya teman-teman ya. Baru kita masuk ke berita ya, confirm and pay. Oke, gua bakal bayar pakai GoPay balance gua sebesar 3 juta rupiah. Oke, payment successful ya. Sudah GoPay-nya ya. Ini gua belum tahu kapan masuknya. Jadi oke. Jadi gua tinggal dulu aja teman-teman ya. Ini kan belum oke, bahasa. Oke. Ya, belum masuk ya teman-teman ya, masih 0 saldonya, dompetnya. Coba kita lihat saldo apakah udah masuk. Oke, belum masuk teman-teman ya, nggak apa-apa. Kita tunggu aja kalau gitu ya. Coba BIDR. Ya, belum masuk ya teman-teman ya. Nggak apa-apa kalau gitu, kita tunggu aja. Kita langsung ke news yang pertama teman-teman ya, yaitu market overview. Nah, market overview kalau misalnya kita lihat sekarang BTC teman-teman ya, masih di angka yang ya cukup stagnan, walaupun sempat naik sedikit tapi ya stagnan gitu ya, masih kayak di angka 30.400. Dia belum bisa menjebol area 31.000. Ini sekali lagi ini bukan area support resisten teman-teman ya, tapi kalau menurut gue ini adalah area sideway ya guys ya. Area sideway di mana BTC menurut gue cukup sideway. Kemarin udah sempet bull sampai ke mau 32.000, cuma akhirnya longsor lagi turun ke harganya 30 ribuan, bahkan kemarin sampai ke sampai ke angka 29.200 ya, cukup paling rendahnya. Orang udah panik, udah wah bull trap ya, tapi belum. Kalau menurut gue ini masih sideway ya teman-teman ya, masih sideway banget sekarang. Dan kalau kemarin kita sempat ngomongin dead cross ya, tapi ini kayaknya nggak terjadi dead cross kalau begini ya, kecuali nanti dia longsor lagi ke angka 29. Ini kan kalau misalnya kemarin kita bilang stay di 29 pasti dia di dead cross gitu kan, which is bad. Tapi ternyata enggak juga ya, enggak dead cross. Dan ya hopefully nggak dead cross biar membaik gitu ya. Oke teman-teman, jadi masih di angka segini. Dan kalau kita lihat nih teman-teman, ini penting kalau menurut gua ya, Bitcoin sentiment ya. Ini alasan utama gua mulai melakukan DCA sekarang. Bisa nggak rugi? Bisa nggak Liong ini turun sampai ke angka 28 atau 24, atau prediksi banyak orang ke 18.000 gitu? Bisa banget guys ya. Rugi ya rugi, tapi nggak apa-apa. Gua ini teman-teman kalau misalnya mau ngikutin teknik gua, silakan sesuaikan sama kondisi keuangan sendiri masing-masing ya. Gua plan pertama gue store 3 juta rupiah, lalu nanti setiap minggu ya, gue bakal tiap Jumat ya, hari gini gue bakal melakukan averaging terus ya. Per bulan mungkin sekitar tambahinnya 2 juta ya, jadi nggak terlalu signifikan banget gitu ya, atau sejuta, lihat aja nanti gitu ya. Yang pasti ini sentimen yang bikin gue mulai melakukan DCA guys ya. Jadi sekarang kalau misalnya dilihat sentimen kita ini dari bull run di tahun 2021 teman-teman ya, di angka Desember ya, bahkan 2020-an ini ya guys ya. Ini kalau misalnya kita ngomongin ya tren guys, kayak di tahun 2020-an gitu ya guys ya. Siapa yang peduli sama BTC gitu hitungannya ya. Apalagi ini sayangnya gue cuma bisa dapatnya di angka ini bentar, gue refresh dulu ya. Ini kalau misalnya kita tarik dari 2018 atau 2017 aja guys ya. Nah ini sejarah nih guys, ini cukup panjang bentar. Nah ini ya, ini dari tahun 2017. Nah ini udah dapat nih data di tahun 2017 ya. Di tahun 2017 tuh BTC sempat naik menyentuh angka berapa nih ya, angkanya itu sekitar 10 ribuan ya. Dan ini kalau misalnya sentimennya guys ya, itu gila banget ya. Kayak BTC tuh bener-bener kayak mendominasi di dunia di tahun 2018-an, 2018. Tapi makin lama makin turun. Kita ketemu crypto winter sampai akhirnya bull run lagi di tahun
2021 gitu ya. Nah, coba kita pikir gitu ya, kita dari 2017 gitu, misalnya 5 tahun lalu gitu, kita nyisihin dana 100.000 aja, nggak usah banyak-banyak gitu ya, 100.000 aja per minggu. Ya kan, kita cicil BTC atau cicil altcoin lain yang walaupun mungkin sekarang ada yang rungkat atau ada yang hilang gitu ya. Tapi tetap guys, coba kalau kita nyicil BTC 100.000, nggak tahu kita udah punya berapa juta, berapa ratus juta mungkin sekarang gitu. Karena dulu kan BTC-nya murah banget gitu guys ya. Ada yang BTC sampai angka cuma $3.000 ya kan, 50 jutaan. Ada yang BTC-nya tinggi di 14.000 gitu ya. Tapi sekarang BTC stabil di 30 ribuan gitu. Jadi maksud gua kayak, menurut gua guys ya, ini salah satu teknik yang bagus. Karena kita kalau misalnya udah di tahun 2020 begini, ini nggak mungkin terjadi lagi guys. Bitcoin harganya 6.000 tuh gua nggak tahu, mungkin apa enggak gua nggak tahu sih ya. Kalau misalnya Putin neken tombol nuklir ya itu mungkin terjadi. Kalau ada bencana alam besar terus tahu-tahu China ke wipe out gitu, mungkin bisa terjadi gitu kan BTC 6.000. Cuma ya nggak tahu gitu kan apakah terjadi apa enggak. Yang pasti kalau menurut gua angka Bitcoin di angka 39 atau 40 ribu tuh 30 ribuan ini kurang update ya. Ya sayang sekali kurang update ya. Tapi intinya adalah kalau menurut gua, ya ini update terakhir sampai 1 Mei. Padahal sekarang udah Juni. Ya sayang sekali ini gak update. Cuma intinya kalau menurut gua Bitcoin di harga 30 ribu nih udah good buy ya. Cukup good buy. Sayangnya gua telat sekitar ya maybe 2 hari. 2 hari harusnya gua beli di sini, tapi harusnya gua beli kemarin ya. Tapi ya udah whatever. Gak masalah gitu ya. Dan ya coba kita lihat ya yang bakal gua beli ya. Nah ini juga progresnya Bitcoin itu sudah diadopsi sama retail ya, institusional. Jadi retail ini ada beberapa, kalau nggak salah Balenciaga ya. Balenciaga mungkin ada teman-teman yang tahu, itu merek yang cukup terkenal dan mahal ya. Mungkin kayak Hypebeast gitu ya. Udah diadopsi juga ya. Kayak kalau nggak salah Carrefour tuh mau kerjasama sama Hypebeast kalau gua nggak salah ya. Correct me if I'm wrong. Lalu institutional support ini juga sudah baik diadopsi sama beberapa institusi yang cukup besar ya, kayak kemarin yang beritanya JP Morgan CEO-nya itu ngomongin Bitcoin itu kan maksudnya ngomongin ekonomi secara keseluruhan, itu kan juga dia ada andil lah gitu ya dalam Bitcoin. Lalu juga ini national state, karena kita tahu negara-negara udah beberapa yang mau mencoba reserve-nya itu pakai Bitcoin. Lalu political support juga, kita tahu ada salah satu gubernur di Amerika ya, dia mau digaji pakai Bitcoin. Dan media coverage ini kita nggak usah ngomong karena udah banyak banget media yang bahkan punya satu tab khusus gitu ya untuk berita kripto gitu ya. Oke. Dan ya ini salah satu Cardano yang gue bakal ambil ntar. Nah salah satu alasannya kenapa gue ngambil Cardano teman-teman, sebetulnya ini kalau misalnya kita lihat ya, peringkat 1 tuh Bitcoin, peringkat 2-nya itu Ethereum ya kan. Nah ini ngomongin blockchain ya, peringkat 1 Bitcoin, 2 Ethereum. Nah yang ketiga yang keempat itu tuh stablecoin guys, jadi memang gak dihitung gitu ya. Nah peringkat 5-nya BNB, tapi BNB katanya database. Ya kalau gue sih tetap gue ambil BNB karena menurut gue exchange. Dan yang ketiga adalah Cardano. Dan memang betul, nomor 1-2 BTC Ethereum, nomor 3-4 ini kalau misalnya kita hilangkan ya, ini stablecoin teman-teman ya. Nah lalu yang kelima BNB dan yang keenam Cardano. Jadi marketnya juga cukup besar. Dan kalau kita lihat 30 day change-nya teman-teman, jadi dari 30 hari lalu Bitcoin turunnya 19%, ya kan, BNB turunnya 20% dan Cardano 24%. Nah kenapa gue nggak ambil ETH teman-teman? Salah satu alasannya adalah gue jujur aja di Ethereum tuh takut gara-gara NFT-nya teman-teman ya. Karena NFT-nya tuh cukup parah sekarang ya. Karena harga Carrefour kalau nggak salah juga udah 0,6 ya floor price-nya. Padahal beberapa minggu lalu gue lihat masih 1,8, bahkan 2 ya. Tapi ya itu turun gara-gara yang Carrefour 3D ya. Itu gue paham juga sih. Dan ya kalau nggak salah barusan gue dapet notifikasi ini kayaknya udah masuk. Coba kita refresh dulu guys. Ya bener, 3 juta sudah masuk ya. Jadi gue langsung aja beli teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau ikutan DCA seperti ini, langsung aja klik link yang ada di description. Sorry kemarin linknya nggak bisa diklik ya buat teman-teman yang di handphone. Hari ini sudah bisa diklik mestinya. Kalau mau daftar toko kripto silahkan, ada di link description. Kalau misalnya mau join di grup Telegram dan juga Discord juga boleh ya. Ini grup Discordnya ya, masih belum banyak orang ya kan. Dan di Telegramnya juga baru ada 31 member ya. Silahkan kalau yang mau join ya di grup Telegram dan juga Discord ya. Nanti mungkin gue bakalan lebih aktif di sosmed itu ya. Dan ya gue udah punya 3 juta BIDR. Jadi yang gue lakukan adalah apa? Gue pertama bakalan membeli teman-teman ya. Kita ke pasar aja. Nih BIDR harusnya ada BTC BIDR. Oke, gue bakal beli Bitcoin dulu teman-teman ya. Ini gue langsung aja beli, jumlahnya 1 juta, bukan, harganya 1 juta.
Oke, 1 juta nih teman-teman ya. Sorry salah. Ini gua nggak ngerti apa. Oh sorry, totalnya 1 juta ya. 1 juta aja, gua langsung aja beli di harga pasar teman-teman ya. Harga pasar totalnya 1 juta rupiah. Jadi gua langsung aja beli BTC. Boom, berhasil. Gua sudah beli BTC ya. Kalau misalnya teman-teman lihat, gua udah punya Bitcoin ya. Nominalnya 1 juta rupiah. Ini totalnya 0,002 sekian ya. Oke. Lalu gue juga mau beli BNB, guys. Gue juga mau beli BNB. Sorry, pasar. Gue mau beli BNB, oke. BNB gue bakalan beli teman-teman, harga pasar aja langsung 1 juta rupiah juga. Gue bakal beli BNB. Lalu yang terakhir gue bakalan beli Cardano teman-teman ya. Cardano atau ADA, oke. Kita langsung aja beli harga pasar. Boom, total 1 juta rupiah. Oke, gue udah melakukan DCA pertama ya teman-teman ya. Dollar cost averaging ya, atau averaging lah, kalau DCA itu kan dolar ya. Cuma ya averaging. Saldo gue ya, sisa uang gue ada 5.000 rupiah kurang lebih. Dan gue sudah punya 116 Cardano. Gue udah punya 0,2 BNB. Dan gue punya 0,002 BTC. Oke. Nah ini melihatnya gimana nanti coba gue cari tahu lebih lanjut gimana caranya melihat aset gue gitu ya, maksudnya plus minusnya. Ini kan aset gue sekarang ini minusnya 25.000. Ini mungkin karena pajak dan karena gue beli juga di harga pasar ya. Jadi saldo gue sekarang sisanya 2.900.000 sekian ya, kurang 25.000 dari tadi. Oh sorry, ini saldo kripto guys. Ini saldo kripto. Ini kalau misalnya kita lihat juga saldonya nggak berkurang kok ya, dari 2975 tambah sisa duitnya ada anggap 6.000 ya. Ini kalau dikurangin 3 juta, anggap aja 19.000-nya itu pajak ya, pajak. Karena kan pasti setiap pembelian ada pajaknya. Apalagi kenapa gue juga salah satu alasan kenapa gue beli di toko kripto guys, ini gue nggak di-endorse atau apa, karena menurut gue gini guys ya, toko kripto itu sudah di backup sama Bapeti juga ya. Jadi dia istilahnya toko kripto itu udah resmi ya. Toko kripto ya, ini udah berbentuk PT ya kan, udah gitu juga dia sudah ada Bapetinya juga ya teman-teman ya. Jadi menurut gua izin Bapeti, maksud gua izin Bapeti, jadi ya cukup aman menurut gua ya guys ya toko kripto. Makanya gua mencoba di toko kripto ya guys ya. Oke, dan ya kurang lebih hari ini seperti itu teman-teman. Sekali lagi kalau mau gabung di grup Telegram dan juga Discordnya, silakan langsung di link yang ada di description teman-teman. Gue bakalan update terus ya setiap minggu teman-teman. Jadi sekali lagi ini bukan rekomendasi beli, silakan kalau misalnya teman-teman mau ngikutin boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Karena gue berharap kalau gue pribadi gue bakal melakukan ini long term, karena menurut gue sekarang ini masih di area sideways. Memang kenapa sih Leong lu gak beli pas di sini ya? Karena waktu itu gue juga belum berpikir untuk melakukan DCA ya kan. Gue saat itu masih trading, bahkan sampai sekarang juga trading. Tapi gue bakal sedikit alokasikan aset gue, karena kalau menurut gue aset itu nggak boleh ditaruh di satu tempat yang sama. Oke. Jadi gue masih trading juga, future juga, forex juga. Dan ya DCA ini adalah salah satu langkah gue untuk lebih baik lagi. Dan ya kurang lebih kripto kayak gini guys hari ini. Apakah masih bull ataukah bear? Jujur aja gue, ini market yang paling gue nggak suka guys. Kenapa? Karena kita tuh bener-bener nggak tahu kondisinya tuh sekarang kayak apa gitu ya. Maksudnya apakah naik apa turun, ini bener-bener we don't know gitu ya. Bingung gitu. Kita bingung. Kita bener-bener bingung sama kondisi market sekarang, karena ya itu tadi resesi ekonomi depan mata, bearnya udah bener-bener deket. Ini kalau misalnya turun, apa yang gue lakukan? Gue bakal mulai averaging lagi gitu, karena gue masih ada sisa dana. Dan ya gue tetap keep cash gue ya. Cash is king, ada yang kemarin ngomong gitu. Dan ya gue setuju cash is king, tapi makanya gue DCA sedikit aja. Nanti kalau misalnya BTC mungkin turun sampai ke 28.000, gue bakal nambah lagi saldo. Maksudnya bakal gue averaging lagi. Nanti kalau misalnya sampai ke 24.000 let's say ya kan, kalau BTC sampai 24 gue bakal tambahin lagi ya kan saldo gue. Maksudnya DCA gue bakal tambah lagi. Kalau misalnya sampai turun ke 18.000, gue kemungkinan bakal all in. Kemungkinan ya. Tapi nggak tahu nyampe apa nggak 18.000 ya. Oke, jadi ya kurang lebih ini strategi gue. Dan hopefully ini bakal berjalan. Kita lihat guys, gue bakal DCA ini sampai setengah tahun ke depan, sampai akhir tahun 2022. Kita lihat saldo gue seperti apa ya. Oke teman-teman, semua ini historinya ada di Discord ya, historinya ada di Discord. Dan ya silakan join sekali lagi ke komunitas LCC ya, LCC di link description. Jadi kurang lebih seperti itu aja teman-teman ya. Kita hari ini kriptonya nggak terlalu banyak info, cuma yang gue bilang adalah sentimennya tetap positif kok ya. Sentimennya kripto tuh tetap positif, dan DCA itu harusnya gue lakukan dari kemarin-kemarin. Tapi ya it's okay, nggak masalah. Dan jadi
hari ini segitu aja. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton sampai habis. Kalau gitu, gue Leong dari Leong Crypto. Jangan lupa di like videonya dan juga di subscribe buat yang belum subscribe. Join LCC di link description. Alright, bye bye.